jarang menemui impor dari Indonesia, tapi faktanya ya tetap ada. Oke, dan itu rata-rata kalau beras premium, beras organik, itu jelasnya orang-orang yang punya duit doang yang beli. Kalau orang-orang kere, orang-orang subsidi kayak lu nggak mungkin lalu beli kayak gitu. Oke, hari ini aku nak sahut cabaran dari Mbak Santikaya. Dia cakap di Ion ada beras Indonesia. Jom kita tengok. Ada 18 tahun tinggal di Malaysia. Aku tuh biasanya beli beras yang ini. Beras jasmine, beras wangi. Ini yang 5 kilo. Dan juga beras yang ini sakura. Realita kehidupan di Malaysia dan seberapa enak kerja di Malaysia. Benarkah kalau beras di Malaysia itu dari Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Ya, lagi-lagi kadang-kadang berita yang hoak itu seolah-olah dikira kenyataan, yang dimana kalau di Malaysia berasnya itu dari Indonesia. Padahal selama saya merantau di negara tetangga di Malaysia, tidak ada beras daripada Indonesia. Dan di Malaysia beras itu beraneka ragam ya. Ada beras panjang-panjang, beras mati, ada beras wangi daripada Thailand. Biasanya kalau saya masak, kalau tak beli beras wangi juga beli beras yang kelas menengah lah. Jadi bukan kelas yang istilahnya harga yang paling murah, enggak. Dan harga beras yang kelas menengah pun kalau di Malaysia itu cukup murah. Jadi saya harap dengan video ini sahabat-sahabatku tidak salah paham, dan saya akan mencoba mereaksi berikut video yang mungkin mbaknya ini salah paham ya, seolah-olah di Malaysia itu ada beras daripada Indonesia. Kita simak videonya. Sebenarnya kamu itu paham nggak siapa yang saya jelasin? Nah, kalau nggak paham berarti kamu memang literasinya dalam mencerna bahasa Indonesia itu kurang bagus. Semua saya sudah jelaskan singkat, padat, dan mudah dimengerti. Masih diulang lagi di kolom komentar. Saya itu sudah bilang, import beras dari Indonesia itu tidak banyak jumlahnya di negara lu. Ya, itu sebabnya kalian itu jarang menemui impor dari Indonesia, tapi faktanya ya tetap ada. Oke, dan itu rata-rata kalau beras premium, beras organik, itu jelasnya orang-orang yang punya duit doang yang beli. Kalau orang-orang kere, orang-orang subsidi kayak lu nggak mungkin lalu beli kayak gitu, bangkrut. Makanya saya jelasin, saya tanya dia, dia kerja jadi TKI di Malaysia begitu lama nggak ngerti beras Indonesia. Nah kalaupun ngerti, apakah dia yakin mampu beli untuk kehidupan sehari-hari dia? Bangkrut lah. UMR cuma 1.700. Kerja di sana cuma kerja bakti doang kalau kayak gitu. Akhirnya nggak bisa ngirim uang ke Indonesia karena satu, kebutuhan di negara lu itu lebih gede dibandingkan Indonesia. UMP kita 6 juta di Jakarta misalnya, tapi pengeluaran sana itu tidak segede negara kalian, apalagi di ibu kota kalian itu 2 kali lipat pengeluarannya, biaya hidupnya lebih tinggi dari Indonesia. Masih kurang paham lagi? Jadi walaupun dengan jarangnya beras impor dari Indonesia itu bukan berarti nggak ada, ya. Negara lu itu impor berasnya itu nggak cuma India, Pakistan, Thailand, Vietnam, tapi juga Tiongkok, Korea, Jepang. Oke, hanya saja dari Asia Timur ini itu jumlahnya itu tidak banyak, sama jumlahnya itu kayak Indonesia gitu, impornya sedikit. Kalau nggak nemuin itu jarang, karena jarang stoknya itu sedikit, ngerti enggak? Dan perlu kamu ketahui bahwa beras premium di Indonesia itu lebih murah dibandingkan premium di negara kamu, ngerti nggak? Kalau mau banding-bandingin itu apple to apple, jangan apple to jeruk. Masa beras biasa beras subsidi dibandingin sama premiumnya Indonesia, ya kalah kalian. Kamu belum tahu kan beras premiumnya di Indonesia kayak apa? Bedanya di negara kalian itu harga beras itu diseragamkan. Kalau di negara kita enggak. Kita kalau di pasar tradisional itu masih bisa dapat harga miring, bahkan bisa ditawar. Ya, kalau di supermarket itu seragam, tapi kalau di pasar tradisional enggak. Masih ada selisih. Oke? Karena apa? Pajaknya di mall itu lebih gede dibandingkan pasar tradisional. Itu alasannya. Ya. Sedangkan di negara lu enggak. Beda dengan sistem kami. Paham dari sini? Makanya saya jelasin, lu kalau kerja di TKI, jadi TKI di sana, kebanyakan makan premiumnya Indonesia. Lagi ngejak kere. Ngerti gak? Ngejak kerenya gimana? Dan beras premium itu sudah pasti kalau di negara lu jatuhnya mahal itu. Lebih mahal dibandingkan beras lokal kalian dan beras subsidi kalian. Paham dari sini? Kalau belum paham ya udah kamu belajar aja KBBI dulu ya. Kayaknya bahasa Indonesia kamu kurang bagus menguasainya. Makanya literasinya minim. Ya, udah. 18 tahun tinggal di Malaysia. Aku tuh biasanya beli beras yang ini.
beras jasmin, beras wangi, ini yang 5 kilo, dan juga beras yang ini sakura merah. Kalau basmati pilihnya yang ini, biasa aku masak nasi liwet ataupun nasi lemak. Terus aku juga kadang beli beras ini, beras sumo. Jadi aku memang nggak tahu beras subsidi yang mana, karena banyak beras ya. Tapi pas aku baca komen-komen itu, katanya yang bungkusnya, packnya ya, warna purple. Tapi nggak tahu yang mana ya. Ini tuh karena banyak beras ya, jadi aku nggak tahu, memang bener-bener nggak tahu beras subsidi yang mana. Karena kita biasanya memang makan ini ya, beras wangi. Ini juga sedap. Aku ada lihat komen katanya kalau di Malaysia itu nggak ada beras yang jual kiloan. Setahu saya ada, karena saya juga kadang beli. Contohnya beras basmati itu ada yang harga 1 kiloan. Terus beras sumo juga ada. Itu selalu saya beli. Biasanya aku basmati sih, kalau beras kiloan aku beli untuk masak nasi lemak ataupun nasi liwet. Jadi di Malaysia juga ada ya, beras yang dijual per kilo. Tuh. Karena banyak di komen-komen itu katanya di Malaysia tuh nggak ada beras yang jual per kilo. Ada, tapi biasanya beras wangi yang ada ya. Kalau beras biasa memang nggak ada. Oke, hari ini aku nak sahut cabaran dari Mbak Santikaya. Dia cakap di Ion ada beras Indonesia. Jom kita tengok, ada tak beras Indonesia di Ion. Oke, aku dah masuk Kita pergi ke tempat beras, oke. Ini Ion besar, Ion besar. Oke, aku akan cari dulu ya, ada tak mana tempat beras Oke, aku dah jumpa beras ya. Jom kita tengok ada tak beras Indonesia macam Mbak Santikaya cakap ya. Kita tak mampu beli beras Indonesia di Malaysia sebab harganya terlalu mahal katanya. Jom kita tengok. Oke, bila kita perhatikan di sini ya, kebanyakan dari Thailand. Ini limau Bali Thailand ya. Ini beras tempatan ya, tak ada dari Indonesia, tak ada. Dari Indonesia memang tak ada ya. Banyak dari Thailand, banyak ya. Dari India. Indonesia tak ada dari Indonesia Mbak Santikaya ya, seperti Anda cakap. Jadi kepada Mbak Santikaya ya, esok kita buktikan ucapan Anda mengatakan di Jaya Grocer ada. Oke, nantikan esok. Wah gila ya, penukaran ringgit ke rupiah sekarang per hari ini naik signifikan banget, 4.200 per 1 ringgitnya. Jadi kalau kalian kerja di Malaysia dengan gaji standarnya di sini 1.700, 1.800, 1.900, lumayan, itu udah dapat 7 jutaan sampai 8 juta. Jadi lumayan menjanjikan sekali ya kalau kerja di Malaysia untuk sekarang ini. Semoga bisa nyusul. 1.700 rupiah dengan 1.700 ringgit itu nilainya berbeda. Maka dari itu kalau mbaknya ngomong kerja di Malaysia kerja bakti, beda mbak. Sekarang penukaran 1 ringgit saja bisa mencapai 4.200, dikalikan 1.700 bisa dihitung sendiri. Dan biasanya itu belum lagi ada tambahan overtime-nya. Jadi jangan meremehkan lah orang yang kerja di Malaysia, apalagi orang Indonesia yang merantau di Malaysia, kan mereka juga membantu perekonomian di negara kita. Menurut pandangan mbaknya, katanya kerja di Malaysia hanya kerja bakti, sebab 1 bulan 1.700. Oke mbak, di sini saya ingin meluruskan dan juga ingin menjelaskan biar mbaknya nggak salah paham. Kalaulah memang kerja di Malaysia kerja bakti, pasti orang Indonesia akan balik kampung semua, tidak akan bekerja di Malaysia. Mungkin bagi sahabat-sahabat daripada Malaysia yang tak paham kerja bakti itu apa bang? Kerja bakti itu kerja percuma, tidak dapat apa-apa. Namun faktanya banyak orang Indonesia, mungkin jumlahnya jutaan, mungkin juga bisa lebih, yang dimana menggantungkan hidupnya merantau di Malaysia. Bahkan juga banyak sekali kisah-kisah para TKI yang merantau di Malaysia. Mereka sukses, mereka bisa bangun rumah, banyak kok. Lalu kenapa kadang-kadang orang kita ini kalau mendengar hal yang positif dari negara tetangga, seolah-olah terkesan gimana ya, kayak nggak mau terima.
Padahal di luar sana juga banyak loh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negara, kemudian menceritakan sisi kehidupannya di suatu negara tersebut, tapi nggak ada masalah, nggak marah-marah. Tapi kalau bercerita tentang negara tetangga Malaysia, yang dimana di Malaysia itu tidak ada beras dari Indonesia, itu pun sampai nggak percaya ada premium. Mbak, kalaupun ada pasti akan jumpa. Dan beras di Malaysia yang premium pun juga banyak, daripada luar negara pun juga banyak. Tapi kalau dari Indonesia memang tidak akan jumpa. Katanya nggak sanggup beli. Harganya sampai seberapa toh? Kok sampai nggak sanggup beli? Di Malaysia Mbak, orang-orangnya itu makanannya enak-enak loh. Beras wangi, beras mati, itu beras mati yang dimana beras panjang-panjang. Itu harganya cukup lumayan mahal loh. Dan di kita itu nggak ada, di kampung-kampung nggak ada. Tapi kalau di Malaysia beraneka ragam jenis beras, di kampung-kampung itu beraneka ragam jenis beras, di kampung-kampung itu banyak. Dan benarkah kalau kerja di Malaysia itu kerja bakti, tidak dapat apa-apa? Kadang-kadang heran ya, kenapa sih suka meremehkan orang yang bekerja di Malaysia? Dan faktanya ketika ada TKI Malaysia yang membuktikan bahwa di mall nggak ada beras daripada Indonesia, apakah masih dibilang bohong? Dulu saya juga pernah yang membuat video yang dimana ada sebuah berita seolah-olah di Malaysia krisis beras. Saya tunjukkan di Malaysia di pasaraya ada beras melimpah, beras banyak. Itu pun video saya disetip. Kemudian dikasih tulisan, ini orang bayaran, ini orang suruhan. Semudahnya itu memfitnah orang. Kadang-kadang saya heran ya, padahal saya cuma ingin membalas video yang tidak betul, tapi justru dibuatlah video balik seolah-olah saya ini disuruh orang, terus kemudian dikasih upah. Kadang-kadang heran ya, kenapa sih pemikiran orang-orang kita itu masih ada yang seperti itu. Dan inilah sisi kehidupan kerja di Malaysia. Dan beras di Malaysia seperti apa, kita simak videonya biar nggak salah paham, biar nggak sering meremehkan orang yang kerja di Malaysia. Orang yang merantau kerja di Malaysia itu saudara kita, yang dimana mereka juga TKI. Kalaupun mereka menceritakan sesuatu yang ada di Malaysia, apa salahnya kalau hal-hal tersebut positif? Kita simak dan kita reaksi videonya. Kita bersama dengan Denny Mulyana, awak dah berapa tahun dekat Malaysia? 5 tahun. Lama dah lah. Lama sangat. Oh. Belum balik lagi. Belum balik lagi? Duit habis terus. Apa habis? Anak kuliah, anak sekolah, universiti. Oh, dekat Semua Indonesia? Dekat Indonesia. Sepanjang 5 tahun duduk Malaysia, abang rasa Malaysia ni macam mana bang? Bahasa Malaysia sama aja. Ya, banyak persamaan lah sama bahasa Indonesia. Orangnya alhamdulillah. Tapi kalau orangnya tergantung kita juga. Kalau kita baik sama orang, insya Allah orang itu berbaik juga. Makanan sedap tak Malaysia? Wih, Lebih kurang? lebih kurang sedap lah. Tapi ya kalau di perut saya sebagai orang Sunda, dia dari Bandung, ya kadang-kadang tak ada kurang cocok juga gitu kan. Oh. Itu normal kan? Makanan Bandung apa dia? Makanan Bandung banyaknya sayuran-sayuran. Sambal. Ini pun banyak, di sini pun banyak. Cuman karena keterbatasan ini kan, kadang-kadang kita malas belanja juga, apalagi kita duduk sendiri malas masak juga. Itulah gitu. Kendalanya macam itu. Kampung bini masak. Iya. Si bini kat mana? Bini sekarang tak ada. Ada dah. Ada. Mana pergi? Bini sekarang saya di Malaysia 3 tahun tuh dia udah pisah. Ya Oh, Allah. ya Cerai. Oh, duda sekarang. Duda tua. Duda hot lah. Duda tua. Sekarang kan duda. Andai kata jumpa jodoh kat Malaysia, macam mana? Okey tak? Berat, Berat lah. berat, Sebab berat di ekonomi. Gaji macam gini macam mana lah? habis kekal duda lah. Insya Allah ada calon juga. Oh ada dekat Indonesia. Indonesia. Dulu ada bini. Oh. Sekarang tak ada bini. Feeling tu macam mana perasaan? Tergantung. Perasaan tu, ya gitu juga, tergantung juga. Ya. Kena tahan nafsu ah. Harus banyak itikaf aja di masjid. Alhamdulillah kira abang ni orang yang beriman lah. Insya Allah. Tadi abang asal mana? Hah? Asal mana? Saya di Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Cianjur. Yang dulu Oh. itu ada tragedi gempa. Saya ada kenal kawan saya. Dia duduk Madura lah. Hmm? Tapi dulu dia pernah kenalkan saya benda apa tau? Tongkat Madura. Aduh. Abang boleh jelaskan tak benda tu? Kenapa? Kenapa? Kalau tak hilap, tongkat Madura itu orang obat kuat loh bang. Ya ke? Ya, obat kuat itu.
Bagi kuat lah. Kamu Baru. kan masih muda lah. Oh. Masih boleh satu malam 3 kali. Jangan dulu pakai macam tuh. Oh, tak payah pakai. Kalau saya iyalah. Harus pakai dong. Anak-anak dekat kampung, saudara ke mak ayah ke yang tengok orang yang awak sayang lah. Apa nak cakap? Untuk mama sehat selalu ya. Anakmu masih di sini masih bekerja, belum bisa pulang lagi ya mah ya. Mama sehat selalu, maafkan anakmu yang selalu merepotkan, maafkan anakmu yang belum bisa berbakti sama mama. Untuk saudara-saudara, mohon jaga mama kita ya. Mohon jaga mama kita. Untuk anak-anak semoga menjadi anak yang soleh-soleha, yang rajin beribadah, jangan lupa doakan orang tua. Salam Madani. Lebih baik di negeri sendiri daripada di Malaysia. Betul Mas, betul, saya setuju. Jadi gini ya, orang-orang yang kerja di perantauan, enggak di Malaysia saja, di Taiwan, di Singapura, di Jepang, di Korea, di Amerika, dimanapun itu berada yang di negeri orang lah ya, itu enggak ada orang yang sebenarnya itu enggak ada orang pengen kerja di luar negeri, enggak ada. Pengennya itu ya kerja di negeri sendiri, pengennya sukses di negeri sendiri, negeri tercinta Indonesia Raya Merdeka. Benar Mas omonganmu, betul sekali. Tapi ada tapinya Mas. Tapi tahu sendiri kan di Indonesia seperti apa kan? Tahu sendiri kan, cari lapangan pekerjaan susah, apalagi mau gaji besar, kuli-kuli mau gaji yang di atas 10 juta kan ya susah kan. Bener apa enggak? Iya kan, semuanya itu enggak ada yang kepengen kerja di luar negeri, itu enggak ada Mas. Pengennya itu sukses di negeri sendiri, bisa kumpul keluarga, bisa kumpul teman-teman kita di kampung, bisa kumpul anak istri, itu pasti Mas. Cuman kita yang kerja di luar negeri ini tidak munafik Mas. Kenapa alasan kita kerja ke luar negeri? Karena ekonomi Mas. Tenang, benar, itu ekonomi Mas. Mungkin 10% dari 100%, mungkin 10% baru alasan lain. Mungkin karena di rumah ada masalah, mungkin sama suaminya bertengkar atau sama keluarganya ada masalah, terus marah, akhirnya ke luar negeri, itu mungkin. Atau masalah keluarga, kadang ada yang gesek-gesekan sama suaminya atau istrinya seperti itu baru keluar. Itu pun 10%, yang 90% karena ekonomi Mas. Jadi gini ya Mas ya, tidak ada manusia yang pengen sukses di negeri orang Mas. Pengennya itu ya sukses di negeri sendiri Mas. Setiap takdir yang membuat menangis pasti akan ada akhir yang manis. Begitu juga kita makan obat kan, awalnya memang pahit, tapi dia cuma sebentar, lama-lama jadi kita bisa sembuh, bisa sehat lagi karena obat itu tadi. Sama halnya dengan takdir, kalau kita menerima takdir ini dengan baik, aku rasa akan jadinya hal baik. Tergantung dari cara kita berpositif thinking seperti apa dengan takdir Allah. Apapun yang berlaku di hidup aku sekarang ini, kalau udah takdirkan aku untuk resign di tahun ke-9 ini, aku rasa itu sudah pilihan terbaik, dan itu yang terbaik dari Allah. Allah tahu akan ada rezeki yang lain, Dia akan bukakan 1000 pintu rezeki dari jalan mana aja. Yang penting kita jadi manusia cuma perlu bersyukur. Sebab apa? Sebab selama ini Allah udah kasih banyak banget kemudahan dan kebaikan yang aku dapat di sini. Selama kurang lebih 9 tahun di Malaysia, banyak hal baik buruk yang aku terima. Yang baik aku dapat, aku simpan dan aku praktikkan dalam hidup aku. Yang buruk aku ketepikan. Aku gak pernah fokus pada yang buruknya, karena aku pun juga dulu dari orang yang gak baik jadi lebih baik. Sebab bener bersyukurlah aku jadi tahu semua ini. Semoga apa yang udah jadi dalam takdir untuk aku dan untuk kalian bisa untuk lebih bersyukur di tahun ini. Semangat untuk kalian yang tengah coba untuk merantau dan mencari pekerjaan. Semoga jadi rezeki kalian dan family kalian. Pokoknya niatkan semua itu untuk ibadah. Insya Allah jadi berkah. Jumat barokah. Ini Jumat terakhir aku kerja, dan hari Senin besok terakhir aku kerja di tempat kerja aku. Habis itu nunggu 9 hari untuk pulang ke Indonesia. Semangat. Banyak orang yang tanya dengan aku, kenapa sih nak kena resign Mbak? Kan lagi tinggal setahun, ada ke 10.
Padahal di Januari ini kau udah duduk 9 tahun udah ke Malaysia. Kenapa nak kena resign? Banyak soalnya kayak gitu mereka tanyain ke aku. Yang pertama, aku resign tuh bukan sebabkan kilang aku nggak benefit, nggak. Kilang nih, pabrik nih, kilang paling oke bagi aku. Selama aku 9 tahun di sini, aku mensyukuri semua, aku bersyukur hutang keluarga aku lunas, aku bersyukur bisa buat rumah, aku bersyukur bisa ngidupin keluarga aku, dan masih banyak lagi. Dan memang kilang itu benefit bagi aku. Di sini aku mau ngasih tahu alasan aku resign memang karena keluarga aku lagi merluin aku, guys. Aku harus balik. Ada adik aku, ayah aku yang nungguin aku di sana. Mungkin akan jadi pro kontra di sini. Kenapanya harus resign di saat-saat aku harus nyambung kontrak setahun. Tapi mau gimana lagi? Memang harus aku akhiri perantauan aku di tahun ini. Dan sistemnya aku resign itu 1 bulan ya guys. Aku ngasih notice. Aku nggak resign sekarang, resign besoknya pergi tuh enggak. Di sini ada aturannya. Dan tahun depan di akhir Januari aku baru balik ke Indonesia. Buat kalian yang mau kerja ke Malaysia atau ke luar negeri manapun, tetap betah-betahin ya di tempat kerja kalian. Kalau finansial kalian udah oke, bismillah, pasti akan ada jalannya. Semoga jawaban ini membantu kalian yang banyak tanya ke aku. Aku resign ada sebab, bukan nggak ada sebabnya. Kalau kalian masih pengen bertahan di sini di perantauan, silahkan. Semoga kalian bisa sukses dan banggain keluarga kalian. Aku tak sangka video yang tadi pagi aku buat sampai viral, banyak orang yang mendoakan ke situ. Sebelumnya terima kasih buat kakak-kakak semua, orang Melayu, orang-orang Indonesia yang udah doain aku. Terima kasih untuk doa-doa kalian dengan kurang punya support. Di sini aku cuma mau ngasih tahu aku balik bukan karena aku tuh nggak enak kerja di sini atau udah tamat kontrak dan sebagainya. Aku balik karena aku harus jaga ayah aku, family aku udah merluin aku, jadi aku nggak bisa untuk sambung kontrak tahun ke-10. Makasih banget buat doa-doa korang dan korang punya support. Sedih rasanya kalau misalkan harus jauh ninggalin teman-teman yang di sini, karena menurut aku mereka udah kayak keluarga sendiri. Kan pasti rasalah apa yang aku rasa 9 tahun kok dengan orang-orang baik, orang-orang sekeliling aku. Banyak benda aku belajar pada diorang. Semoga orang yang mendoakan aku, yang orang baca video ini, semoga orang selalu sehat. Dekat Malaysia banyak benda aku belajar hal baru. Terima kasih Malaysia dah bukakan pintu rezeki untuk aku dan family aku. Dari aku kerja kat sini, aku boleh bayar hutang piutang family aku, sampai aku boleh buatkan rumah untuk bapak ibu aku. Terima kasih udah bagi kesempatan aku untuk tumpah rezeki kat sini. Sayang korang. Selama dekat Malaysia, banyak hal aku belajar kat sini. Belajar arti sabar, belajar macam mana nak jaga bapak ibu, belajar untuk menghargai orang tua, belajar untuk menghargai orang-orang sekeliling. Banyak hal dari yang aku dulunya maaf ya, aku nggak rajin sholat, aku jadi rajin ibadah. Benda-benda baik semua aku dapat di sini. Yang baik aku ambil, yang tak baik aku tak ambil. So buat kalian kalau yang lagi merantau, coba kalian ambil hikmah yang baik dari setiap tempat yang kalian merantau. So bilangnya kalian kalau udah tak di dekat tempat merantau tuh paling tak ada ilmu-ilmu baik yang kalian dapat. Seperti halnya yang aku rasain sekarang ini. Rasanya tuh kayak galau mau ninggalin tempat ini karena banyak temen yang aku jadiin jadi keluarga di sini. Tapi tetap semangat. Suatu saat one day aku yakin aku bisa kesini lagi untuk jumpa mereka dengan kejayaan kita masing-masing. Semangat. Faktanya, pengalaman orang Indonesia ketika merantau di Malaysia banyak kok yang mendapat pengalaman positif. Masih bilang katanya kerja di Malaysia kerja bakti, kerja kosong, gak dapat apa-apa. Dan mbaknya yang daripada Indonesia ketika memutuskan untuk pulang ke Indonesia, ketika beliau merantau di Malaysia bisa bayar hutang, bisa melunasi hutang-hutang yang di kampung, bisa membuatkan rumah orang tua. Bahkan beliau juga ketika merantau di Malaysia mendapatkan pengalaman yang begitu luar biasa. Banyak hal-hal positif yang dia dapatkan ketika merantau di negara tetangga. Ketika beliau mau balik ke Indonesia pun menangis, karena di Malaysia beliau pun juga
seperti keluarga sendiri dengan kawan-kawannya. Dan juga ketika orang Indonesia merantau di Malaysia sampai 5 tahun tak balik-balik, mempunyai kisah yang dimana pengalaman hidupnya ketika merantau di Malaysia juga sangat positif, sahabatku semua. Kadang-kadang ada juga yang berkomentar, kenapa jauh-jauh merantau ke Malaysia lebih baik kerja di Indonesia sendiri. Ya memang, kerja di Indonesia sendiri beda dengan di negara tetangga, sahabatku semua. Yang dimana kita tahu sendirilah, untuk mendapatkan gaji yang cukup lumayan di Indonesia ini sulit sekali. Apalagi hanya kerja buruh kasar yang memang tidak akan dapat. Beda dengan di negara tetangga, misal kata kita gaji 1.700, biasanya kalau kita kerja buruh kasar, ini yang bernasib untung akan dapat lembur atau overtime yang cukup banyak. Bisa-bisa nanti gajinya 2 kali lipat kalau yang kerja di bangunan. Dan itu memang banyak, sahabatku semua. Jadi saya punya teman-teman kerja merantau itu berbagai di bidang. Ada yang di perkebunan, ada yang di kontrak, ada yang di perkilangan. Alhamdulillah rata-rata mereka juga cukup sukses dan mendapat gaji yang lumayan. Memang sih basicnya itu 1.700, tapi kalau ditambah lembur atau OT cukup lumayan. Yang terpaling penting kalau merantau di negara tetangga kita, dimanapun lah, lengkapi dokumen resmi, jangan sampai kosongan. Jadi jangan seolah-olah memandang rendah, oh kerja di Malaysia cuma kerja kosong, kerja bakti gak dapat apa-apa. Setiap orang punya pengalaman cerita hidup yang berbeda-beda dan punya rezeki masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini juga bisa menjelaskan sahabat-sahabat yang salah paham